Kadang lupa. Oke, silakan. Mungkin kelompok 2 aja ya, yang ini. Yang lanjut. Kelompok 2, Emilia, Azasanina, dan Moza. Oke. Pada kelompok 2 dipersilahkan. Oke, mohon izin share screen. Wah, Moza paling semangat nih ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Deswita Emilia, Azasanina, dan saya sendiri, Bionda Paramadina Moza. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas minggu ke-6 Tectonic Guiding Principle, yang akan dipresentasikan pertama oleh Azasanina. Sebentar. Ada anatomi, yakni anatomi ini terbagi menjadi 4 elemen. Ada heart, earthwork, epithelial, dan roof. Kalau heart-nya itu berupa pencahayaan alami yang masuk ke dalam bangunan melalui celah-celah jendelanya. Yang kedua ada earthwork, di mana struktur bawah bangunan menggunakan struktur panggung. Yang ketiga ada enclosure, yakni dinding-dinding kafe berupa struktur kontainer. Yang terakhir roof, yang berupa atap miring di antara kontainernya tadi. Yang selanjutnya ada konstruksi. Jadi di dalam satu kontainer terdapat 4 kolom sederhana. Lanjut. Jadi terdapat kolom dengan ukuran 100 x 100 x 20 mm, lalu ada rangka bawah dengan ukuran 100 x 100 x 20. Selanjutnya ada balok utama dengan ukuran 40 x 80 x 20. Selanjutnya lantai dengan tinggi 18 mm dengan menggunakan fiberboard. Dan rangka utama dengan ukuran 100 x 100 x 20. Dan detail-detail lainnya bisa dilihat pada gambar. Lanjut. Yang ketiga ada detail. Jadi dapat dilihat di gambar ini detail gambar dari atap miring menggunakan struktur baja ringan dengan jarak antara gording 150 cm dan jarak antara kasur 130 cm. Lanjut. Selanjutnya adalah place. Berdasarkan tempat dari kontainer dapat maksimalkan pencahayaan alami antara dua kontainer dengan selebar 1,8 meter dan juga maksimalkan kualitas penghawaan alaminya dengan tinggi lantai kontainer yaitu 0,75 meter dengan tangga kayu di sisi timur dan juga barat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Moza. Jadi untuk presidennya mengambil rumah yang berlokasi di Bali. Ini arsiteknya adalah Yori Antar. Jadi rumahnya ini terinspirasi dari budaya Bali. Kemudian arsitektur Bali ini secara tradisional bersifat horizontal untuk berinovatif menjadi vertikal. Untuk interiornya sendiri banyak menggunakan warna krem dan putih, sementara tekstur kayu pada perabotan dan kusen ini menggunakan kayu yang diukir, jadi memiliki tekstur. Kemudian untuk ornamentation-nya pada permukaan dinding ini terbentuk cahaya karena pola atap miring di tengah. Kemudian pola bangunan secara vertikal berbasis arsitektural
untuk memberikan gambaran tahapan desain yang secara lebih independen. Kemudian ada space, ruang yang dibentuk dari konstruksi. Jadi ini space-nya ini terbentuk dari dinding-dinding konstruksi bangunan itu sendiri. Kemudian pada satu kontainer tidak ada space yang dihimpit 4 sisi karena bersifat semi-outdoor. Ini bagian dari penerimaan dan dapurnya. Kemudian space lebar 1,8 meter tepat di bawah atap sehingga disitulah sumber pencahayaan alami. Jadi space setelah tangga. Kemudian tektoniknya struktur kuset dan pintu atau jendela bukan termasuk tektonika. Untuk perkembangan proses desainnya, satu kontainer ini awalnya memiliki 2 fungsi, yaitu ruang tunggu dan ruang penerimaan. Kemudian dikembangkan menjadi 4 kontainer berdasarkan aktivitas-aktivitas yang akan diwadahi. Jadi kalau warna hijau ini mempresentasikan ruang tunggu, warna merah ruang penerimaan dan dapur, kemudian warna kuning atau oranye ini ruang makan, warna biru toilet atau WC, dan terakhir ada warna ungu. Warna ungu ini ruang penyimpanan. Jadi proses pengembangannya melalui dari mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa saja yang akan diwadahi dan bagaimana alur dari atau analisis sirkulasinya. Kemudian menggabung, jadi satu kontainer bisa menampung 1 hingga 2 aktivitas, seperti yang kontainer warna di blok warna oranye ini, dia satu kontainer menampung satu aktivitas penuh, yaitu untuk makan dari pengunjung yang datang. Kemudian kontainer selanjutnya digunakan 2 aktivitas, jadi 1/3 untuk toilet, 2/3-nya untuk ruang makan, dan kontainer di sebelahnya ini juga digabung, jadi di bagian merah ini ruang penerimaan dan dapur diperluas sehingga menghabiskan sekitar 1/3 kontainer. 1 kontainer lebih lah. Kemudian yang ruang tunggunya ini masih sama dengan konsep sebelumnya, dan sisa 1/3 dari kontainernya ini digunakan sebagai ruang penyimpanan. Untuk detail-detail sambungannya seperti yang sudah dijelaskan di bagian konstruksi, dia menggunakan baja ringan yang kemudian dibaut atau dilas. Untuk selanjutnya dijelaskan kembali oleh Azza Sanina. Dan yang terakhir ada karakteristik material, di mana yang pertama kontainer yang berasal dari baja ringan. Jadi kontainer ini memiliki ukuran 20 feet yang sebanyak ada 4 kontainer totalnya. Penggunaan ulang kontainer bekas sebagai material bangunan itu dikarenakan permasalahan sampah di lingkungan yang terlalu banyak kontainer yang terbuang. Selanjutnya karakteristik kontainer, yakni mudah didapat, menarik untuk diaplikasikan, gampang untuk dimudahkan, bersifat modular sehingga pembangunannya cepat dan biayanya juga cukup terjangkau. Yang kedua, terdapat aluminium. Dalam cafe burger shop, penggunaan aluminium pada benda-benda interior dan atap alasannya seperti ada, kalau benda interior ada alat dapur, meja, dan kursi pelanggan. Lalu bagian lampunya juga untuk mendukung konsep industrial. Dengan karakteristik aluminiumnya, berat jenisnya ringan, tahan korosi, penghantar listrik dan panas yang baik, mudah dibentuk atau difabrikasikan, kekuatannya rendah tetapi pemaduannya lumayan bagus. Selanjutnya kekuatannya juga bisa ditingkatkan. Selanjutnya yang ketiga ada bata expose. Jadi dalam kafe ini penggunaan bata expose dapat dilihat dari meja sajian makanannya. Dengan jarak antara batanya itu sekitar 10 mm. Dan karakteristiknya yang pertama ongkosnya lebih murah dan juga lebih efisien. Yang kedua mampu menciptakan kesan rustik yang diperlukan pada interior yang bergaya industrial. Yang ketiga menciptakan suasana hangat dan juga natural pada ruangan. Yang keempat expose bata memberikan nuansa industrial modern sebagaimana tema ini sering ditemukan pada tempat nongkrongnya.
Selanjutnya yang terakhir adalah kayu vinil. Nah, penggunaan kayu vinil ini sebagai material lantai memiliki beberapa karakteristik, harganya yang terjangkau, pemasangannya mudah, tampilannya menarik, berbahan polivinil. Maka lantai vinil ini sangat fleksibel dan juga mudah direnggangkan. Teksturnya yang halus bisa membuat noda terangkat dengan mudah, awet dan juga tahan lama. Jadi dalam kayu vinil ini terdapat layer di bagian atas, selanjutnya ada pattern atau modelnya, lalu bagian tengah terdapat vinil padat. Selanjutnya ada adhesive stripnya, dan yang terakhir layer di bagian paling bawah. Mungkin itu dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Pak Haridem mau memberi feedback atau langsung ke kelompok selanjutnya? Ya, feedback dulu ya, Ani. Baik, Pak. Oke, kembali ke tadi di-share dulu presentasinya. Moza atau Asa. Oke, kembali ke ini slide yang awal. Oke ya, terkait dengan tugas yang sudah dibuat ya, jadi ada beberapa komponen yang harus kalian kerjakan ya untuk bisa mengeksplor apa namanya kontainer ini ya, karena kontainer ini salah satu material apa ya, material baja yang sekarang itu populasinya lumayan banyak ya. Kalau saya surveinya untuk material kontainer itu di Gresik ya. Di Gresik itu ada tumpukan kontainer yang melimpah ya, malah seperti ini ya, seperti sampah gitu. Dan itu bisa dimanfaatkan kembali sebenarnya. Bisa kita daur ulang ya dengan digunakan lagi apa namanya material-material kontainer ini gitu. Karena dia satu modul itu sudah menjadi struktur sendiri ya. Jadi nggak perlu ada penguatan struktur di dalamnya gitu ya. Karena dia sudah tersusun menjadi satu kesatuan. Sebenarnya ada lagi material yang lebih murah ya. Ala-ala kontainer itu juga ada. Kalau kalian pernah lihat di beberapa apa namanya itu kafe-kafe itu kan juga ada ya. Itu biasanya pakai bahan spandek, kemudian ditempel pakai rangka. Tapi meskipun begitu, itu tampilannya berbeda gitu ya. Feel-nya itu kalau kalian lihat benar-benar apa namanya material kontainer asli sama yang ala-ala kontainer tadi itu jauh berbeda gitu ya. Itu ada ciri khasnya gitu. Ini kontainer ini. Jadi bagus untuk didaur ulang. Malah ada juga di Surabaya di dekat, kalau ada yang pernah ke ke Sutos Surabaya Town Square, di pojokan itu ada namanya restoran ya, cafe kontainer. Itu tumpukan-tumpukan kontainer jadi satu itu, dan luar biasa ya. Itu kalau nggak salah sekitar ada 8 tumpuk kontainer box ya, dijadikan apa namanya itu bangunan. Itu keren banget ya, saya lihat itu wah milenial banget ya. Kalau kalian mau foto-foto itu bisa masuk Instagram gitu. Keren. Ini punya potensi yang besar ya. Terus untuk terkait dengan tugas, nah ini kelompok 2, Deswita Azamuza. Masih ingat nggak yang di tektonik artikulasi ide? Ya, terkait dengan proses desain. Itu kan kita mulai dari brief dulu. Ya. Bisa saya coret nggak ini? View option. Oh, nggak bisa ya. Annotate. Oh, bisa. Sorry. Ya, ada namanya brief. Terus ada site ya, site planning, kemudian ada program, ada desain. Bentar. Ya, di brief ini belum dijelaskan secara ini ya, secara jelas di sini. Ya, brief itu isinya apa kira-kira? Ya, pengetahuan material.
Ya, kalian jelaskan dulu material kontainer itu gimana. Ya, sifat-sifatnya seperti apa. Ukurannya, ya. Ya, material apa ini? Identifikasi material dulu, ya, identifikasi material. Kemudian dimensi atau ukuran. Ya, terus apa lagi? Apa ya, titik fokus desain itu mau bagaimana, misalkan titik fokusnya mau diapakan di situ. Ya, dari sini masuk ke site. Nah, di site-nya kan enggak dijelaskan. Ini site-nya bisa kalian asumsikan aja, misalkan di Malang gitu ya, di daerah Jalan Ijen misalkan. Ada satu lokasi yang apa namanya, potensi atau mungkin fiktif boleh. Misalkan kalian gambarkan aja sekilas. Di sini ada jalan, ada pertigaan begitu misalkan. Nah, lokasinya di sini nih misalkan. Nah, dijelaskan di sini. Nanti di sini kan kelihatan nanti arah orientasinya. Ini arah utara gitu ya. Kemudian sini apa? Timur, sini barat. Ya, di sini selatan. Ya, ini apa namanya? Jelaskan sirkulasinya bagaimana gitu ya. Sirkulasi terus view in, view out itu kan mempengaruhi nanti ya di sini. Lalu masuk ke program. Di sini program itu terkait dengan tadi itu apa namanya? Fungsi-fungsinya gitu ya. Fungsi kontainer itu apa aja. Ini kembali ke yang awal. Ruang tunggu, ruang apa namanya? Tadi itu. Ruang makan ya. Nah, itu dijelaskan dulu dibuat program-programnya. Mungkin kotak-kotak dulu sesuai dengan modul. Nah, ini modul. Nah, ini modul misalkan seperti itu. Nah, masuk ke desain. Nah, di sini mulai jalan ini tektonikanya. Jelaskan anatomi di sini. Nah, tektonikanya masuk di sini, desain. Ya. TK aja. Nah, apa dulu nih tektonikanya, anatomi. Nah, di sini di apa namanya? Diringkas dari pembahasan yang mulai brief, mulai site dan program. Program ini kan fungsi ruang. Itu dijelaskan. Dan kata-kata ini tuh sebenarnya ini kan contoh, ini kan teori. Earth, earthwork, enclosure, roof ini kan teorinya Gottfried Semper kemarin ya. Bukan berarti harus menerapkan seperti ini, enggak. Gitu. Ini hanya contoh bagaimana Gottfried Semper itu mengeksplor desainnya. Nah, untuk kalian sendiri itu seperti apa kata-katanya gitu. Ya, mungkin mulai dari material mungkin ya. Kalian buat aja modul material, misalkan construction. Nah, construction-nya seperti apa? Misalkan seperti ini. Ya, kemudian masuk ke site ya, site apa namanya? Ini dimasukkan lahannya di sini sebelah lagi. Kita buat aksonometrinya ya, misalkan begini. Nah, masukkan site-nya. Ini dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini. Ya, sini masukkan. Ini masih kita berbicara anatomi ya. Ya, kemudian karena ada akses masuk misalkan ya. Ini kan terkait dengan apa ini? Base form misalkan. Nah, boleh namanya base form. Base form. Atau bentuk dasar lah, bahasa Indonesia saja ya, gampang. Ya, bentuk dasar. Nanti di sini karena sirkulasi orang, kalian boleh asumsikan sendiri aja, orang mau masuk, berarti ini agak mundur di sini nih, seret. Jadi dia mundur ke sini, seret. Nah, di sini ada lagi kontainer. Ya, jadi sesuaikan dengan yang tadi itu. Ini kan kayak gini modelnya ini. Ya, ini maju. Ya, ini masuk. Nah, ini kan boleh asumsikan. Nanti terus lagi sampai program, sampai ketemu nanti bentuk akhirnya tadi itu. Gitu. Mbak, next ke construction. Minta clear dulu.
clear. Construction, coba di next. Nah, ini. Nanti setelah itu jadi anatominya di construction ini jelaskan. Ingat nggak di construction itu apa? Ada tektonik, ada stereotomik. Ya kan? Tektonik itu apa? Yaitu pelingkup konstruksi massa ringan untuk ini. Ini secara secara potongan. Ya, ini tektonik. Nah, ini kalian buat keterangan. Tektonik. Ya, ini ukurannya berapa? Terus mana yang stereotomik? Itu ini stereotomik tuh. Nah, penahan massa ringan, jadi massa beratnya itu di sini. Ini stereotomik. Nah, tuh, ini kalian bisa gambarkan melalui potongan ataupun denah. Kalau denah ya berarti buat denahnya. Misalkan dari gini. Ya, mana yang tektonik itu misalkan ini tadi, ini tektonik. Kebalik ya, tektonik itu ini ya. Nah, kerangka, ini tektonik. Yang stereotomik itu ini penahannya, penahan beban. Ya, masa beratnya gitu. Itu gambarkan. Lalu ke selanjutnya lagi apa? Secara construction. Jadi next. Oh, belum. Ya, ini bolehlah dibuat gini. Dijelaskan tektonik stereotomiknya kan nggak ada di sini. Oh, next. Detail. Nah, detail. Boleh pakai aksonometri atau perspektif ya. Misalkan ini, misalkan kalian coba untuk di mountable ya, di detach gitu, dilepas. Misalkan yang paling menarik detail sambungan ini misalkan. Sambungan atap ini ya untuk sirkulasi misalkan di sini. Ini gambarkan misalkan gini, gini, gini. Kan gini kan? Nah, ini pakai baja ringan misalkan. Nah, ini detailkan di sini hubungan-hubungannya seperti apa. Detailkan. Ya ukurannya berapa. Itu ya ini juga sama. Detailkan di sini. Ya, antara baja ringan ketemu kontainer itu kan punya hal yang unik ya. Baja ringan itu profilnya kemungkinan C begini, ketemu apa namanya itu atapnya kontainer itu bagaimana hubungannya. Nah, itu kan belum perlu dijelaskan. Apakah disekrup, apakah dilas atau bagaimana itu kan perlu dijelaskan di situ. Ya, ini apa namanya? The beauty of tectonic itu di sini. Jadi kalian bisa menjelaskan bagaimana sambungan-sambungan material yang bisa terjadi dalam bangunan kalian. Gitu. Ya, seterusnya sampai akhir. Oh, satu lagi yang atektonik itu, saya ingin komentari. Terus atektonik. Presiden nanti jelaskan ya. Ini ya, bukan begini ya, bukan termasuk tektonika, bukan. Atektonik itu masuk dalam tektonik, ya, dalam tektonika arsitektur. Cuman dia ingat kemarin apa? Terkait dengan kontinuitas kan? Ingat nggak materi kemarin? Kontinuitas. Apa nih kontinuitas? Ini adalah metafisik. Sesuatu yang nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan kan? Begitu. Metafisik. Nah, metafisik kontinuitas. Sesuatu yang abstrak gitu ya. Abstrak tapi orang bisa merasakan itu gitu. Nah, ini yang disebut dengan atektonik. Nah, kalian gambarkan tadi itu yang dari gambar kontainer itu, apa yang bisa dilihat ya metafisiknya di situ. Apakah terkait dengan negatif space, positif space ya. Ataupun ketika orang melihat ada material metal, kalian gambarkan material metal. Ini persepsinya apa? Ya, ini kan solid nih, solid. Ketika dibuka ada jendela. Nah, ini apa ini yang terjadi? Nah,
Kalian gambarkan di sini. Kalian boleh persepsikan sendiri sesuai dengan asumsi masing-masing. Seperti itu. Ya, kemudian di situ ada ruang yang terpisah seperti ini. Ya, kemudian ada sirkulasi di tengah-tengahnya. Ini kan bisa digambarkan secara metafisika ini. Lorong seperti ini menggambarkan apa sih? Misalkan itu. Ya, menggambarkan arah, misalkan tujuan atau apa ya? Kalau kita persepsikan semacam apa ya, tujuan hidup gitu misalkan ya. Nah, ini bisa dimasukkan. Mungkin bisa juga di atetonik ini masuk ke nilai-nilai Islami misalkan. Ya, atau nilai-nilai yang lain gitu. Boleh. Intinya seperti itu ya. Jadi bukan termasuk tektonika. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk kelompok 1. Ya, mungkin ada tanggapan, silakan kelompok 1 mungkin. Boleh tanyakan. Kalau sudah cukup, mungkin kita bisa beralih ke kelompok yang lain. Mohon izin stop share screen. Ya. Itu ya feedback dari saya ya. Nanti coba dikembangkan lagi. Itu ada kaitannya dengan tugas individu nanti minggu depan. 2 minggu lagi. Oke, silakan saya kembalikan ke Rani. Baik, Pak. Terima kasih kelompok 2. Bisa dilanjut ke kelompok 3. Wiradel Akbar, Khairul Dwi, dan Jauhara. Apakah hadir ya? Mohon maaf. Siapa? Kelompok 3? Iya, Pak. Gimana, Siapa aja? Akbar? Mohon maaf Arida dan teman-teman. Mungkin kemarin dari kelompok kami sudah ada pembagian seperti tugas per anak gitu. Cuman mungkin anggota kelompok yang lain masih berhalangan untuk mengerjakan Pak, hasil tugasnya belum selesai, mohon maaf. Dan kita masih belum bisa presentasi. Oh, ya udah di skip dulu kelompok 3, kelompok yang lain. Baik, dilanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 ini Ainina, Hafiz Iza, dan Afif. Ainina, Afif, sama siapa satu lagi? Afif. Afif. Ainina, Afif, sama? Hafiz Iza, Pak. Hafiz Iza. Hafiz Iza nggak ada ya? Ada. Hadir Ada. saya, Pak. Ada. Apa nama? Saya, Oh, Pak. David Iza. Iya. Hafiz. Ya, oke. Kalau udah siap, silakan share. Rani kelompok berapa, Rani? Saya kelompok 5, Pak. Oh, ya. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Wih, asik diagramnya. Menarik ini. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tectonic principle guiding. Untuk pertama akan saya jelaskan itu adalah anatomi. Pada bagian pertama ini objek disusun dari
bentuk balok. Kemudian di bagian tengahnya itu ditekan untuk menghasilkan ruang yang dibuat untuk selasar. Kemudian pada bagian tengah ini diletakkan atap sebagai penutup pada bagian atasnya. Kemudian pada bagian depannya juga diberi bukaan. Lalu setelah itu pada bagian ketiga bangunan utama diangkat menjadi supaya menjadi lebih terlihat. Kemudian untuk anatominya lagi, yaitu pada bagian roof, hearth itu adalah bentuk lahannya. Kemudian pada bagian roofnya itu yang terlihat di sini, yang warna abu-abu. Kemudian earthwork itu bagian bentuk bangunan yang diangkat, dan enclosure-nya adalah penutup atau penutup bangunannya, seperti tembok-tembok dari kontainer baja. Selanjutnya untuk konstruksinya, pada bagian konstruksi itu ada bagian tektonik dan juga stratomik. Untuk bagian tektoniknya itu adalah rangka atap yang terbuat dari baja ringan, kemudian stratomiknya adalah bagian atap. Lalu untuk detailnya, detail sambungan yang ada pada bangunan ini adalah pada bagian rangka strukturnya yang terbuat dari baja yang dihubungkan satu sama lainnya dengan cara baut seperti itu. Kemudian untuk place-nya, pada bagian tengahnya itu terdapat selasar yang digunakan sebagai area peralihan antara area pengunjung dengan area pemesanan atau kasir seperti itu. Lalu presiden yang diambil adalah Hummingbird Cafe sebagai salah satu presiden yang sesuai dengan studi kasus, karena konsep yang diterapkan hampir sama dengan apa yang ada pada studi kasus, yaitu penggunaan kontainer sebagai bentuk penerapan konsep industrialis. Lalu poin representasi dan ornamentasi itu ada pada bagian meja pemesanan, yaitu adanya ornamen bata dan juga ornamentasi baja yang itu memperkuat konsep industrialis. Lalu pada bagian space itu bentuk kontainer yang tanpa definisi memberikan kesan kuat terhadap gaya industrialisnya itu sendiri. Nah, mungkin selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Mas Hafiz. Ya, tolong share-nya ya. Kemudian untuk proses desainnya berawal dari konsep berikut: alur pemesanan dan pelayanan dengan konsep material metal, alumina, neon lex, crash wall, wood fin dengan alur dari outdoor entrance, mulai dari outdoor area, pintu masuk, kemudian melakukan pemesanan di waiting area, lobby, pelayanan penerimaan tempat duduk, kemudian membayar, kemudian makan, jika perlu ke toilet, kemudian ada stafur dan dapur, terus kemudian dapur dan masak. Lanjut ke desainnya. Pada awalnya hanya terdiri dari satu buah kontainer dengan ukuran 20 kaki dengan konsep take away, karena struktur ruangan hanya terdapat dapur, kasir, dan ruang tunggu. Agak turun sedikit. Sifat ruangan semi outdoor dengan agak terbuka seperti itu, dengan material atap metal seng, pin bagian luar, dan juga ada crash wall. Lanjut. Berikutnya, setelah terdapat satu kontainer, ditambahkan lagi 3 kontainer sehingga dapat diperbesar juga fungsinya.
Dua kontainer masing-masing berukuran 20 kaki dengan fungsi ruang tambahan sebagai ruang makan dan toilet. Kemudian satu kontainer lagi ditambahkan di sebelah fungsi ruang sebelumnya, yaitu kasir sebagai dapur dan storage. Di antara kedua kontainer terdapat selasar sebagai penghubung, sehingga sifat ruangan menjadi indoor karena adanya pintu keluar dan masuk. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ainina. Silakan. Untuk karakteristik materialnya, yang pertama ada atap metal, yaitu tahan lama, tahan segala kondisi cuaca, tahan dari retakan, bebas perawatan, tidak mudah terbakar, pemasangannya yang mudah, lalu tetapi mudah penyok, lalu dapat mudah dengan bising. Selanjutnya ada warna dapat cepat pudar. Untuk bising sendiri, sekarang sebenarnya sudah banyak produsen yang menciptakan atap metal ini dilapisi dengan pasir untuk meredam kebisingannya. Lalu yang kedua ada kayu di penutup lantainya yang berfungsi untuk meredam panas, lalu instalasinya mudah, tampilan menarik dari seratnya, perlu perawatan khusus, mudah tergores, namun ketahanan juga kurang baik. Lalu untuk finishing kayunya sendiri, yaitu untuk memperindah tampilan kayu, melindungi kayu, dan mempermudah perawatan. Sebenarnya dalam kontainer ini, untuk pemasangan lantai kayu, dapat dilapisi dulu dengan plat besi, baru kayunya, supaya mencegah kelapukan kayu tersebut. Lalu yang ketiga ada alumina, yaitu tidak mudah korosi, penghantar panas yang baik, lalu lunak atau tidak mudah patah, ringan, instalasi mudah, dan ekonomis. Yang keempat ada grass wall, yaitu cocok untuk berbagai tempat, pemasangannya mudah juga, tetapi perawatan juga harus rutin, dan tahan terhadap musim apapun. Yang kelima ada bagian batu bata, yang dapat tahan lama, anti bocor atau rembes, dan juga sebagai isolator yang baik. Yang keenam sebenarnya ini ada tambahan, yaitu Nanlex ini dapat juga hemat energi, lalu waterproof, dan juga menarik perhatian dari warna yang mencolok itu. Jadi cocok untuk promosi berbagai macam menunya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada feedback dari Pak Harida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Boleh di on cam ya? Ainina, Hafid, Afif. Presentasi kok off cam. Nah, satunya lagi. Nah, oke. Siapa ini yang share screen ini? Afif ya. Coba di scroll ke atas dulu. Ya, hampir sama kayak kelompok awal tadi ya, kelompok 2. Jadi briefnya belum ada. Ya, kemudian site-nya juga tidak ada. Ya, lalu program peluangnya itu malah taruh di belakang ya. Oke, kita fokus ke desainnya aja. Anatomi sudah tadi saya jelaskan. Kita skip ke apa namanya ya? Ke presiden ya, representation plus ornamentation. Sorry, ke presiden dulu deh. Presiden. Nah, ini ya. Ini kan udah dijelaskan nih presiden-presidennya apa aja. Nah, harusnya di sini itu gambarkan hasil desainnya dulu gitu. Jadi misalkan apa nih, denah misalkan. Denahnya kan begini nih, kalian. Nah, kan begini ya, ini ada
ada apa namanya masuknya gitu. Nah, begini. Nah, ini gambarkan dulu denahnya, masukkan. Kemudian di bagian ini ya kalian mungkin bulatkan begitu. Ini presidennya mengacu pada apa begitu. Tambahkan foto-fotonya begitu. Lalu di bagian ini misalkan ada bukaan misalkan ya. Nah, ini bulatkan. Ini fotonya mengacu pada apa? Ya, di sini belakang. Ya, di sini mengacu pada apa? Jelaskan satu-satu apa gitu. Ya, jadi bukan parsial seperti ini. Ya, ini kan ambil contoh dari luar gitu ya. Nah, di sini kan ada yang menarik nih, ada kanopi misalkan ini, kanopi. Nah, kanopi ini apa namanya? Mereferensi pada yang mana gitu. Misalkan di bagian sini ini ada kanopi misalkan. Ya udah, kasih tanda panah gitu. Seperti itu penjelasannya di presiden. Ya, jadi tahu di mana posisi desain itu mengambil referensi dari apa, itu tahu jadinya. Itu yang disampaikan dalam tektonika. Ya, jadi bukan seperti ini. Oke, next. Yang lainnya. Slide selanjutnya. Representation plus ornamentation ini belum ada rule-nya ya. Kemarin kan di teorinya ada rule-nya ya. Rule-nya itu rule 1, misalkan apa ini? Satu kontainer ini rule 1. Prosesnya gitu ya, rule 1. Ya, kemudian tambahkan ini rule 2. Terus ada ini, ada sirkulasi ini rule 3. Nah, dijelaskan rule 3, rule 1, rule 2, rule 3 itu apa aja yang menjadi persyaratan arsitekturalnya gitu ya. Terus ini rule 4 jadi 1 ini rule 4. Nah, ini kemudian untuk akses ini rule 5 gitu. Jadi orang bisa mengetahui bagaimana proses bangunnya. Itu terkait dengan representation. Ya, termasuk ornamentasinya juga gitu. Ornamentasi ini adalah pendukung untuk bisa menjelaskan rule-rule tadi itu. Apa saja yang menjadi persyaratan gitu. Makanya ada plus ornamentation. Ya, itu penjelasan yang apa namanya? Sesuai dalam ini tektonik prinsip ini. Terus selanjutnya bahwa tektoniknya ada nggak? Nggak ada, Pak. Nonton. Ya, ini space juga, ini juga nggak menjelaskan apa-apa ini. Ya. Terus satu lagi yang material itu, terutama material. Semua paham nggak bahwa, atau bukan paham ya, mengetahui nggak kira-kira, nah di sini jauh, atas. Material baja, metal ini ya. Ini kan metal, ini kan merepresentasikan metal ini toh. Ini kan metal ini nih. Ke atas. Ke atas lagi. Ya, sini. Udah. Ini metal ini. Ya, ini kira-kira apakah seperti ini saja? Apa harus kok hilang lagi? Bawah. Ini nge-lag kan? Iya, Pak, agak Pak ngelag, Pak. Nge-lag ya. Udah. Wis, jangan di scroll lagi. Sudah, wis. Sudah, hop. Nah, di scroll lagi ya. Nih, metal. Ini baja, kontainer. Ini ketika jadi bangunan, ini kalau kita lihat potongan, kalau kita potong nih ya, ini potong ini baja. Ini tuh ada rangka. Rangka ini saya buatkan dalam garis putus-putus. Rangka ini itu akan ditempel nanti dengan namanya
glass wool. Ya, glass wool. Bukan grass wool ya, tapi glass wool. Glass wool ini berupa fiber untuk menahan panas dari luar. Nanti setelah glass wool ini nanti ada rangka lagi, kemudian baru ditutup oleh vinil. Di sini ini vinil. Ya, sebagai material dinding. Bisa vinil, bisa apa namanya itu? Apa sih? Kalsi board ya, atau GRC, ataupun material dinding yang lainnya gitu. Itu seperti itu. Karena kalau nggak ada glass wool ini panas banget. Ini kan menyerap panas ini baja itu. Atau bisa disiasati misalkan ini membuat kanopi. Nih, kanopi batu bata bisa. Jadi misalkan ada seperti itu ya. Ini kan material aslinya kontainer. Nah, supaya nggak panas bagaimana? Ditambahkan ini kanopi lagi. Ini aman, dah wis. Ini tinggal ini material asli boleh tanpa harus ada ini. Udah ditutup sama kanopi tadi. Nah, misalkan begini. Ya, seperti itu. Ini yang belum dicermati di sini nih. Bagaimana ini mungkin muncul di detail ya. Coba lihat detailnya. Ada nggak? Coba scroll ke detail. Detail ke atas. Wih, nge-lag banget. Nah, ini. Ya, ini masih sambungan-sambungannya ya. Ini juga bisa didetailkan ini. Apa namanya? Panel ini bisa didetailkan ini bagaimana ini. Ya, potongannya bagaimana. Jadi bangunan itu seperti apa kan gitu. Nah, itu harus digambarkan. Glass wool bentuk materialnya seperti apa. Ya. Ini kurang lebih seperti itu. Ini boleh ditambahkan detail plus material. Boleh. Kan masih parsial semua nih ya. Atau tadi presiden plus space juga boleh. Tadi yang menjelaskan presiden itu juga bisa menjelaskan space-nya juga boleh. Presiden plus space misalkan seperti itu. Ya. Jadi apa ya? Bisa eksploratif ya, kalian bisa menjelaskan tektonika itu bisa lebih banyak gitu ya kemungkinannya gitu. Oke, itu mungkin untuk kelompok 4 ya. Jadi perlu cermati lagi ya. Apa-apa, ini masih belajar. It's okay. Nanti next tugas juga harus lebih bagus lagi. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Mungkin selanjutnya kelompok 5 yang terdiri dari Hikam, Riyadus Shalihin, dan saya sendiri. Izin share screen, teman-teman. Ya, mungkin presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Riyadus Shalihin. Rani, siapa aja tadi? Coba ke slide awal dulu. Rani, Sauki, sama Riyadus Shalihin, Pak. Riyadus Shalihin. Oke. Oke, silakan. Ya, mungkin maaf ya teman-teman, Rio-nya masih berusaha connect ke audio.
jaringan ya, kayaknya. Riyadus ya. Atau boleh diwakilkan siapa dulu mungkin? Kalau di skip dulu ke Pak yang masing-masing boleh enggak, Pak? Boleh. Mungkin saya lanjut ke tentang Oh, di skip ini maksudnya ke pembahasan lain. Jangan. iya. Enggak ya, Pak. Awal dulu. Terus tunggu yang Riyadus. Riyadus awal-awal ya. Iya, Pak. Riyadus Maaf, bisa on cam? Bisa? Jaringannya kuat nggak? saya coba dulu, Pak. Ya. Ini barusan keluar terus. Ya kalau nggak kuat off cam juga nggak apa-apa. Coba dulu tadi. Ini sudah. Oke, sip. Langsung saja ke anatomi, yaitu komponen dan sistem utama yang membentuk suatu bangunan. Nah, di bangunan ini dibagi menjadi 6 yang dari awal, yaitu fondasi utamanya pada bangunan atau bisa disebut sidewalk, lalu kerangka utama yang membentuk bangunan dengan bahan metal, yaitu ini. Lalu yang selanjutnya komponen yang membentuk bidang horizontal pada bangunan atau floor cartridge. Lalu komponen membentuk bidang vertikal pada bangunan, wall cartridge, yaitu atapnya dan bagian lantainya. Lalu sistem mekanikal dan pipa saluran. Selanjutnya komponen yang terakhir adalah komponen yang berkaitan dengan pergerakan dan penghubung pada bangunan seperti pintu dan jendela. Next. Sebenarnya konstruksi yaitu metode yang digunakan pada bangunan yang dengan dibagi menjadi 2 aspek, yaitu tektonik dan stereotomik. Untuk bagian yang tektonik yaitu bagian pembentuk kerangka bangunan. Dan yang tektonik bisa dilihat pada adenan di samping di bagian lingkaran-lingkaran. Ini adalah bagian-bagian konstruksi tektonik. Lalu yang kedua adalah bagian pembentuk ruang bangunan, yaitu bagian stereotomik yang berada di bawah dan dinding-dinding di samping sebagai konstruksi stereotomik. Lalu lanjut ke detail. Frame connection, ada sambung-sambungan antar frame pada konstruksinya, yaitu menggunakan T-bar konektor dan sambungan menggunakan silangan struktur. Lalu ada bagian kerangka dan dinding yang disambung dengan dinabolt, dan yang ada beberapa kerangka lain yang juga disambungkan dengan dinabolt. Lalu menuju ke tangga, yaitu yang menggunakan 100% material kayu. Lanjut ke place, keterkaitan bangunan dengan lingkungan, yaitu pada bagian luar, karena hampir seluruh bangunan menggunakan material metal, ketika hujan menimbulkan suara yang cukup keras. Lalu udah yang jendela, pengunjung masih bisa mendapatkan view dari luar bagian dengan jendela yang berada di depan bangunan. Lalu bangunan dibangun dengan agak tinggi karena berada di area perkotaan yang notabene bisa dibilang rawan banjir, sehingga untuk mengantisipasi itu bangunan dibuat lebih tinggi. Lalu next,
Pada bagian presiden, bentuk bangunan berbentuk seperti box dengan memiliki jalur yang lurus, sehingga memudahkan pengunjung dan pembeli untuk jalur mereka, sehingga sirkulasi antara yang masuk dan keluar menjadi lancar. Lalu ada bagian gudang yang sejajar dengan dapur, sehingga memudahkan untuk mengambil bahan jika pada bagian dapur kekurangan stok makanan. Lalu ada ruang tunggu yang di bagian depan untuk memudahkan customer yang take away. Next, bagian representation dan ornamentation. Mengambil bagian atap. Ketika hujan yang datang langsung mengarah ke atap akan diarahkan ke samping. Lalu sinar yang masuk melalui bukaan akan mengarah pada jalur utama sehingga tidak mengganggu kenyamanan ketika makan di tempat. Dan udara dari luar masih bisa masuk melalui bukaan. Dan juga karena bagian atapnya sedikit panjang, air hujan tidak akan bisa masuk karena posisi atap yang memanjang. Lalu pada bagian space, hallway yang berada di tengah bangunan menjadi pusat sirkulasi pada bangunan, yang berarti sirkulasi di dalamnya tidak terganggu dan teratur. Lalu ruang makan yang luas dapur yang terbuka membuat konsep open kitchen menjadi nyata, sehingga pembeli bisa menunggu makanannya matang sembari melihat proses pembuatannya. Next, pada bagian arsitektonik, jika dilihat dari luar, seakan-akan bentuk dari bangunan ini adalah box kontainer yang dimana terbayang dalam akan disambut suasana yang berbeda dan tidak merasa ada di dalam kontainer yang sesungguhnya, karena tidak sepenuhnya menggunakan kontainer secara utuh, yaitu di mana di bagian tengah koridor memberi kesan utama sebagai penyekat dan penyambung antar kontainer. Triadus patah-patah nih. Ya Pak, mungkin bisa dilanjut karena tadi sudah dibahas tentang tektoniknya dari segi metafisik, ya, apa yang tidak terlihat tapi dapat kita rasakan. Kemudian yang selanjutnya ialah proses desain berbasis tektonika. Dari beberapa pertemuan yang sudah kami mengambil kesimpulan proses desain yang berbasis tektonika ialah menghubungkan ruang dengan realita konstruksi yang membentuk kerangka inti konsep yang kemudian digunakan untuk dapat menganalisis objek. Di sini kita memiliki basic data, yaitu kontainer sebagai solusi hunian yang minim limbah konstruksi dan juga memiliki kekuatan material dan kemampuan untuk menahan rayap, api, serta jamur. Untuk ukurannya, menggunakan kontainer ukuran basic, yaitu sekitar 6 kali 2, sekian meter, yang kemudian fokus desainnya ialah mengeksplorasi beragam tujuan yang diperlukan dalam mengekspresikan konsep arsitektur. Di sini karena basic hanya bisa mendapatkan ruang yang sedikit pula, jadi tetapi di konsep kita membutuhkan banyak ruang seperti dapur, staff room, toilet, tempat makan, tempat pembayaran, serta outdoor, serta waiting area. Kemudian dikonsepkan pula material sebagai konsep yang bisa dirangkumkan, yaitu menggunakan metal, alumina, neon lights, grass wall, serta wood fine. Di sini dikembangkan pengembangan ruangnya yang awalnya hanya terdiri dari ruang tunggu dan penerian dapur menjadi
ruang tunggu di sini, kemudian dapur, gudang, lobi, ruang makan, serta toilet. Yang pada akhirnya hasil akhir desainnya setelah perkembangan melalui proses tektonik arsitektur menghasilkan denah seperti yang dilampirkan. Dan hasil akhir yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ialah karakteristik material yang akan dijelaskan oleh Syalki Hikam. Untuk yang pertama yaitu karakteristik metal, yaitu yang memiliki karakteristik pertama solid dan kuat. Dalam konsep yang dituangkan, metal dipakai di seluruh ruangan hampir. Kemudian seperti halnya di outdoor area, kemudian di pintu masuk, kemudian di waiting area, sampai dapur atau kitchen. Ini karena fungsinya yang solid dan kuat, material metal digunakan sebagai pembentuk kerangka ruang. Dan secara konstruksi merupakan struktur tektonik dan pendetailan pada sistem sambungannya. Next. Kemudian material aluminium yang memiliki dan sifatnya non-transparan yang dipakai hampir juga di seluruh ruangan, tapi tidak sebanyak metal karena fungsinya sebagai material utama pembentuk konstruksi dan pendetailan pada sistem sambungan kepada next. Kemudian selanjutnya material neon light yang sifatnya bersinar dan menerangi, digunakan pada ruang-ruang tertentu seperti tempat pembayaran dan outdoor area, karena kan sebagai sistem pencahayaan tambahan pada ruangan, kemudian space keterkaitan material dengan fungsi ruang, yaitu sebagai tempat pembayaran yang membutuhkan pencahayaan tambahan dan outdoor area. Lanjut. Next. Kemudian material glass wall yang digunakan pada tempat waiting area dan tempat makan. Dikarenakan yang pertama fungsinya sebagai pendetailan pada dinding untuk memberikan kesan green pada area pengunjung. Next. Kemudian material wood fin pada area kering yang membutuhkan alas sebagai sistem alas bangunan, yaitu pijakan yang nyaman. Kemudian fungsinya sebagai keterkaitan ruang terhadap kebutuhan sirkulasi pengguna, yaitu sebagai pijakan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5. Ada Rani, ada Sauki, ya, Hikam, ya, sama Riyadus Solehin. Ini saya apresiasi dulu ya untuk modelingnya ya. Ini di remodeling lagi ya, pakai SketchUp. Iya, Pak. Ya, betul ya. Saya lihat sih ini memang tampilan yang baru ya. Jadi kalian sudah berusaha untuk
memodelkan kembali. Ya, cukup bagus ya. Ekspektasi saya juga lebih dari apa yang kalian berikan. Ya, tapi sama seperti kelompok yang lain ya. Jadi kita harus melihat konteksnya dulu ya. Konteks yang saya maksud adalah mulai dari brief itu loh ya, dari brief ya, identifikasi material, site-nya dan sebagainya itu. Jadi jelaskan mulai dari awal. Terus terkait dengan soal, itu kan ada 3 soal. Tektonik, sistem tektonika, kemudian proses desain dan material. Itu sebenarnya jadi satu kesatuan. Ya, jadi kalian boleh menjelaskan itu menjadi satu bagian gitu. Dan sebenarnya di awal ini kalian sudah menjelaskan proses itu gitu ya. Jadi bukan dipisah-pisah gitu. Jadi misalkan terkait dengan apa namanya anatomi. Anatomi itu kan terkait dengan transformasi bentuknya ya atau proses desainnya. Dijelaskan dari satu kontainer menjadi 4 kontainer itu bagaimana alur transformasinya kan gitu. Nah, itu sudah menjadi satu bagian penjelasan proses desain. Ya. Terus terkait dengan penjelasan yang lain seperti yang di preseden, saya lihat itu belum lengkap dengan referensionalnya ya, masih 1 denah itu aja. Jadi tinggal ditambahkan aja referensi mana yang bisa menguatkan peletakan itu gitu. Ya. Jadi secara overall ini yang paling lengkap ya untuk kelompok 5 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tahun depan. Oke, baguslah untuk kelompok 5. Dilanjutkan. Dilanjut. Baik, Pak. Terima kasih untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 6, Irsyad Rafif, Anissa Fathia, serta Ilyasa Robi. Ada Irsyad, terus Ilyasa. Siapa aja tadi? Irsyad, Robi. Irsyad, Ilyasa Robi, kemudian Anissa Fathia, Pak. Oh, Anissa Fathia. Oke, baik. Yang ada ini hanya Irsyad sama Anissa ini ya. Mana Ilyasa Robi? Ya, kalau sudah siap. Izin silakan. RKM tadi, Pak. Oh, izin tadi ya. Ya. Oke. Izin share screen. Ya. Itu background-nya Desa Konoha ya, Anissa ya. Bener, Pak. Naruto mania ini ya. Ya, silakan kalau sudah siap. Dibuka sama Kak Irsyad, Pak. Ya, silakan. Suara saya sudah terdengar, Pak. Sudah. Irsyad di mana? Jalan lagi ya? Ayo. Apa? Saya di ini, Pak, di belanja di Mitra 10. Oh, tadi saya headsetan berarti headsetnya agak sedikit error, Pak. Ya udah, duduk dulu ya kalau mau presentasi, jangan sambil jalan-jalan. Baik, Pak. Iya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil
tugas kami terkait Tectonic Guiding Principle yang beranggotakan Ilyas Sarobi, saya sendiri Muhammad Irsyad Rafif, dan juga Anissa Fathia. Oke, bisa langsung saja untuk slide selanjutnya. Yang pertama, jelaskan secara sistematis terkait Tectonic Guiding Principle dan dari studi kasus yang diberikan. Jadi terkait Tectonic Guiding Principle terdapat 8 poin, bisa ke bawah. Yang pertama yaitu anatomi. Ya. Untuk anatomi sendiri, poin yang pertama yakni dari bentukan dasar yang dimana dari 4 kontainer ini disusun dan juga diolah, yang akan diolah menjadi kafe dan area space yang dibuat terpisah sehingga memberikan ruang pada penggunanya. Lalu yang kedua, dari kontainer tersebut di sini terdapat penambahan elevasi pada sisi bagian teras sehingga untuk kontainernya sendiri elevasinya lebih tinggi dari tanah. Lalu untuk yang ketiga, yang dimana di sini untuk kontainernya ini diberikan beberapa titik untuk yang ditujukan sebagai area bukaan pada kontainer untuk memberikan sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Lalu yang keempat, pada area space area selasar, di sini kami memberikan peneduh yang dimana peneduh ini bertujuan agar pada sisi space atau selasar tersebut dapat terhindar dari hujan, panas matahari, dan lain sebagainya. Next. Oke. Lalu kita masuk ke konstruksi. Di sini kami mengambil sampel pada bagian kanopinya, yang dimana pada sampel sistem konstruksi tektonik kita ambil pada bagian rangka batangnya yang dengan diperkuat dengan besi hollow, yang dimana besi hollow ini sebagai penyangga terhadap konstruksi stereotomik atau beban yang paling atas sendiri sebagai kanopi atau peneduhnya. Oke, next. Lalu di sini kita masuk ke detail. Pada bangunan kedai Burger Shot yang dimana bangunan ini lebih mengedepankan pada kontainer sebagai bangunan utamanya. Sehingga pada kontainer tersebut terdapat beberapa detail-detail dari pasangan-pasangannya seperti pada area door assembly dan juga ventilator, dan juga pada bagian atasnya itu terdapat roof panel dan sebagai flooringnya juga. Jadi pada detail di sini kami pada kontainer tersebut materialnya lebih menuju kepada baja yang dimana pasangan-pasangannya disusun lebih ini ya. Pada bagian ini flooringnya ini yang dimana pada kedai Burger Shot ini yang diubah menjadi wood fin, nah ya, yang dirubah menjadi wood fin, dan pada titik pada bagian flooringnya juga di sana tidak hanya wood fin yang diterapkan dan juga grass atau tanaman pada bagian sisi kontainernya juga. Oke, next. Lalu pada bagian detail kanopinya, yang dimana di sini menerapkan pada sampel pada kanopi
yang menerapkan rangka batang yang dimana pada rangka batang ini dibuat memakai besi holo yang di-brace sehingga untuk memperkuat pada bagian kanopinya, dan juga pada bagian kanopinya juga diperkuat sebagai penyangga yang memakai besi holo sehingga kanopinya sedikit lebih miring. Oke, next. Lalu untuk place-nya sendiri pada ruangan pengunjung atau ruang makan yang pada gambar sisi kiri, yang dimana pada ruang ini difungsikan sebagai ruang tunggu yang dicoret atau diberi kotak berwarna orange yang agak transparan. Jadi view dari ruangan makan ini langsung mengarah ke selasar atau sirkulasi dan juga area dapur. Sedangkan pada jendela itu sebagai view in ke out atau view out ke in, sehingga pengunjung dapat melihat secara langsung keadaan di luar. Lalu pada bangunan sisi kanan, pada ruang ini difungsikan sebagai dapur yang untuk memasak, dan juga view dari dapur tersebut langsung mengarah pada ruang makan, langsung mengarah pada ruang makan pengunjung dan juga selasar, dan juga bukaan pada jendela yang dimana difungsikan sebagai keadaan atau situasi di luar bangunan tersebut. Oke, next. Lalu untuk presidennya sendiri di sini kami mengambil yang pada bagian kedai burger shot. Jadi di sana menerapkan seperti selasar, ruang makan dan juga ruang dapur, dan berbagai fungsi yang berbeda, dan juga akses in dan juga akses out-nya. Terdapat juga ruang tunggu, ruang memasak atau dapurnya, dan terdapat WC dan juga toilet. Oke, bisa next ke bawah. Dilanjutkan pada representation dan ornamentation-nya. Di sini sampelnya kita menggunakan pada area sisi teras yang dimana menggunakan material wood fin, yang dimana wood fin ini terdapat rangka kayu sebagai penopang. Jadi penopang pada sisi tangganya atau terap-terapannya itu sebelum menuju ke sisi bagian terasnya. Lalu pada terasnya tersebut, di sana kami menggunakan material penopang sehingga bangunan dari kedai burger shot ini terkesan lebih ke bangunan panggung atau kafe panggung. Lalu untuk material wood fin sendiri ini difungsikan sebagai material-material pada lantai bangunan, pada sisi bagian terap-terapannya dan juga pada interiornya juga. Oke, next. Space. Oke, kita masuk pada space. Pada bagian space-nya sendiri, ini terbagi ke dalam beberapa zoning. Zoning utama dan zoning yang paling penting terdapat pada area dapur area. Oh maaf, belum diganti ini. Dapur area, lalu yang kotak pada orange yang transparan itu sisi selasarnya, dan kotak yang pada warna biru itu yang transparan itu pada sisi ruang makan. Tuh. Lalu untuk potongannya yang sebelahnya itu yang berwarna hijau, itu terdapat dapur area, dan yang berwarna biru ini sebenarnya ruang makan. Lupa saya tipu itu Pak, belum diganti. Lalu yang di mana space ini menerapkan pada beberapa substructure yang menggunakan pondasi, untuk pondasinya
ini sepertinya menggunakan bangunan-bangunan yang modul yang hanya disgroup, yang dilanjutkan middle structure-nya dengan menggunakan containers sehingga beban tidak terlalu berat, dan juga up structure-nya di sini menggunakan rangka, batang, dan besi hollow sebagai penopang dari kanopi tersebut. Oke, next. Untuk atektoniknya sendiri, pada bagian selasar, di sini kami mengambil sampel pada bagian sisi selasar di tengah-tengah antara bangunan ruang makan dan juga bangunan dapurnya yang difungsikan sebagai sirkulasi pengunjung. Sehingga dengan adanya selasar ini juga pada sisi tengah yang membuat ruang tersebut, karena kan kalau di sisi selasar ini kan kepadatan udaranya ini kan lebih kalau pada siang hari itu lebih renggang, sehingga kepadatan udara yang di luar itu yang lebih padat, itu kepadatan yang lebih berada pada ruangan tersebut dapat merasakan sirkulasi udara sehingga tidak terasa panas. Oke, next. Ini karena Ilyas tidak masuk izin, jadi di sini saya mencoba untuk mengcovernya untuk soal nomor 2, yang dimana bagaimana perkembangan proses desain yang berbasis tektonik arsitektur. Next, ke bawah. Di sini bangunan dari kontainer atau bangunan dari kontainer ini atau kedai burger shot ini menggunakan material-material dasar seperti kontainer bekas yang di-recycle. Jadi di sini kita dapat dapat mengembangkan dari bangunan kontainer tersebut karena bangunan ini berupa bangunan modul, sehingga pada poin perkembangan desain secara tektonika ini dapat diolah kembali dengan metode inovatif modular house atau modular cafe, yang dimana untuk menambah luas bangunan kita tidak hanya meluaskan dari luas tapak tersebut, tapi kita meninggikan dari bangunan tersebut, sehingga bangunan tersebut bisa bertambah menjadi 2 atau lebih pada kedua sisi kontainer tersebut, bisa menjadi 3 lantai atau 4 lantai atau 5 lantai gitu, dengan menerapkan konstruksi yang kuat. Oke, next. Untuk nomor 3 bisa dilanjutkan dengan Saudari Anissa. Baik, terima kasih untuk nomor 3 dengan pertanyaan perkuat penjelasan dengan karakteristik material yang digunakan dalam studi kasus. Dalam studi kasus burger shot ini terdapat beberapa material, diantaranya metal, yaitu dari material kontainer itu sendiri. Kelebihannya ialah daya tahan kuat, mampu menahan beban berat, sehingga seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Isyad sebelumnya tentang penambahan beban untuk memperluas lahan itu bisa vertikal, entah 2-3 lantai dengan konstruksi yang kuat. Kemudian untuk pengeluaran juga lebih murah dibanding pembuatan tradisional, walaupun memang diperlukan ahli dalam mengelas dan memotong kontainer. Kemudian pada alumina itu digunakan pada kusen, pintu, dan jendela. Kelebihannya antara lain tahan keropos, tahan lama, tidak menyusut. Kemudian dapat dicat. Kekurangannya itu variasi bentuk yang terbatas, sebab kusen alumina ini sifatnya pabrikasi. Kemudian selanjutnya ada neon light, lampu neon. Lampu neon ini ditempatkan di lambang dari burger shot sendiri, juga ada di papan nama untuk menarik pengunjung. Adapun untuk menarik pengunjung karena cahayanya yang lebih terang, kemudian tahan lama, serta daya listrik yang lebih hemat. Adapun kekurangannya, harganya cukup mahal, dan jika terlalu banyak menggunakan lampu tersebut, banyak
terdapat merkuri yang beracun. Kemudian yang terakhir ada woodpin. Woodpin dijadikan pada lantai dasar. Adapun kelebihannya tahan lama, tidak mudah terbakar, tidak lembab, dan tidak berlumut. Pemakaian woodpin tersebut untuk memberikan kesan estetik alami dari kayu. Namun, adapun kekurangannya itu tidak tahan benturan dan catnya juga mudah tercuci dengan air hujan. Jadi dipastikan untuk dicat berkala. Saya rasa Oke, cukup sekian. Anissa, cukup. Halo, Anissa? Iya, Pak. Ya, cukup. Sudah selesai? Iya, udah. Oke, baik. Oh, terakhir, thank you, danke, merci. Terima kasih. Ya, ini saya apresiasi ya, bagus untuk dalam menjelaskan tugasnya. Ya, saya kasih bintang 5 ini untuk kelompok 6 nih, Irsyad sama Anissa ya. Cuman tadi ya, untuk soal, tadi kan Irsyad menjelaskan terkait dengan proses desain. Itu sebenarnya udah dijelaskan di yang awal, jadi 1 aja gitu. Karena di dalam sistem tektonika itu juga menjelaskan proses desainnya, mulai dari anatomi, terus tadi konstruksi dan lain sebagainya. Cuman saya mau garis bawahi di konstruksi, coba di scroll ke konstruksi, ada tektonik sama stereotomik, itu harus dipahami ya. Ini bahasa baru buat kita, jadi kalian harus benar-benar paham di situ. Coba tektonik, stereotomik, konstruksi. Nah, pengertiannya kemarin kan kalau tektonik itu adalah pelingkup struktur, ya kerangka, dan stereotomik itu adalah penyangga rangka itu, atau pembebanan massa berat. Di sini digambarkan bahwa stereotomik itu penutup ya, penutup, dan tektonik itu kerangkanya, ya, sebagai rangka dari satu kesatuan elemen arsitektur ya, misalkan ini atap ya. Ya, cuman ini sudah benar, stereotomiknya adalah penutup sebagai massa beban beratnya. Ini tektoniknya ini sebagai kerangkanya. Cuman satu lagi yang kurang di bagian bawah ya, untuk menyangga beban ini itu harusnya diteruskan ke bawah. Ini kan ada jointingnya ya. Jadi di sini itu ditambahkan di bagian sini. Nah, gini loh. Ini kan ada kontainernya di sini. Ya, jangan lupa di situ. Nah, gitu. Ya, atau mungkin kalau mau dipisah di sini. Nah, apanya ini? Nah, bagian sini di sini. Ini bagian dari stereotomik. Itu aja mungkin catatannya ya. Jadi udah cukup terstruktur dan detail dalam menjelaskan tugasnya. Insya Allah bisa jadi contoh kelompok yang lain ya. Tadi ada 2 kelompok yang outstanding nih, kelompok 6 sama kelompok 5. Bagus-bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Selanjutnya terakhir ada kelompok 7 ya, Rani? Iya, Pak. Kelompok 7 itu Lutfia, Atana Abdah, dan Ervina Nurlaili. Ya, saya izin share screen. Oke. Ada Atana, ada Ervina, ada Lutfia. Iya, Pak. Yang nomor 1 adalah tektonika building principle, yang 1 anatomi artwork. Itu kita bisa mulai berangkat dari koefisien dasar bangunan. Di bangunan ini menggunakan struktur fondasi panggung. Terus kita ke framework sebagai enclosure dari bangunan sekitarnya. Terus floor itu sebagai roof.
wall cartridge untuk penutup bangunan dan ekspresi eksterior, dan komponen untuk menghubungkan dengan lingkungan sekitar seperti sirkulasi manusia dan pintu dan jendela. Lalu untuk konstruksi stereotomiknya adalah bentukan kolom di sudut-sudut kontainer, dan tektonikanya adalah pembentuk ruangannya, yaitu metal yang membentuk ruangan di kontainer itu sendiri. Lalu untuk detail pemasangan metal dan rangkanya itu, metal disusun menggunakan pola bergelombang, itu menggunakan prinsip seperti kardus. Kalau kita lihat itu ada gelombang-gelombangnya, itu untuk mengurangi material yang digunakan tapi tetap memiliki kekuatan yang sama dan lebih kokoh. Untuk pemasangan kerangka dengan pelapis juga menggunakan metode las. Untuk place cahaya dan penghawaan, melewati jendela dan juga dari pintu ini untuk sirkulasi manusianya. Representasi dan ornamentasi ini view pelanggan ketika makan ke jendela dan keluarnya udara panas melewati celah di atap di antara dua baris koridor. Untuk space koridor di tengah dapat membantu sirkulasi tanpa mengganggu meja-meja tempat orang makan dan tanpa mengganggu karyawan yang sedang bekerja juga. Untuk atektonikanya juga ini void di tengah di antara dua baris koridor dimanfaatkan untuk sirkulasi manusia dan pintu masuk, dan konsep yang masih sangat menjaga bentuk asli kontainer dari luar, menjaga konsep recycle dari kontainer bekas yang banyak terbengkalai. Dan untuk selanjutnya karakteristik material dilanjutkan oleh Lutfia Khairul. Dipersilakan. Ya, karakteristik material di sini memiliki karakteristik material utama yang digunakan ialah material berupa metal container yang merupakan bagian dari konsep bangunan untuk recycling bahan kontainer bekas serta menghadirkan dasar pola tersendiri dari materialnya bagi bangunan. Lalu dari kontainer sendiri itu mempunyai kelebihan yaitu mudah dimodifikasi, tahan terhadap bencana, menghemat ruang, serta ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu material pendukung berupa material pada jendela dan pintu, menggunakan material kaca yang selain karena perpaduan antara kaca dan metal itu serasi serta minimalis, kaca juga mempunyai fungsi untuk memaksimalkan cahaya yang masuk dalam bangunan. Kemudian material yang digunakan pada area entrance menggunakan kayu. Di situ kayunya yaitu kayu balok, memberikan pola dan warna yang berbeda dan natural bagi bangunan yang dominan metalik. Akan tetapi juga tidak membuat berbanding jauh dengan material lainnya yaitu metal dan kaca. Selanjutnya yaitu material pendukung lain
bisa tolong. Material pendukung lain yaitu seperti nine light, glass wall, dan woodpin. Di situ nine light itu digunakan sebagai material hiasan yang dimana menambah nilai keindahan dan estetika di dalam bangunan agar tidak monoton kesan metalik dan industrialis pada bangunan. Begitu juga dengan glass wall dan woodpin. Glass wall sendiri memiliki fungsi untuk menyerap suhu dalam ruangan karena metalik kontainer sendiri itu tidak dapat menyerap panas dari suhu matahari. Cukup sekian dari saya. Dan cukup ya, Atana, Lutfia. Ervina gimana, Ervina? Izin nanti ya? Katanya sakit, Pak. Oke, sakit. Oke, ke tadi slide-nya jangan dihapus dulu, jangan dihilangkan. Ya, ini ya sudah dicoba ya untuk menjelaskan soal-soal yang diberikan tadi ya. Secara keseluruhan sih hampir sama seperti kelompok yang lain ya, cuman perlu ditingkatkan lagi di bagian tadi itu anatomi ya, anatomi itu proses desain itu bisa jadi satu sebenarnya, satu penjelasan. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih untuk kelompok 7. Sudah habis ini kelompoknya? Mungkin ke kelompok ini, Pak. Kalau kelompok 1 kan tadi nggak hadir semua, mungkin kelompok 3 Wiradel Akbar mau presentasi atau enggak ya? Waktunya sudah habis, Rani. Sudah jam 9.34 ya, perlu break dulu ini kita ya. Jadi kelompok 1, kelompok 3 ini yang enggak presentasi ya. Nanti saya cek juga tugasnya, kalau enggak ada pengumpulan ya sudah, berarti kosong nilainya. Saya mau nyimpulkan aja untuk pertemuan hari ini. Whiteboard gimana whiteboard caranya? Ini muncul nggak? Whiteboard saya ini. Muncul, Pak. Muncul ya. Oke, saya mau ngelis masing-masing tektonik guiding principle. Itu kan di awal ada anatomi ya. Kemudian ada apa lagi? Konstruksi. Kemudian apa lagi? Space. Place. Detail. Ya, place. Terus representation. Representasi, orientasi. Presiden. Sama tektonik ya? Iya, Pak. Ini ya. Ya, ini komponen-komponen dari prinsip-prinsip tektonika ya. Jadi saya mau kasihkan gambaran kepada kalian bahwa semua yang sudah presentasi hari ini itu di bagian anatomi itu sudah memenuhi syarat penjelasan. Kemudian bagian konstruksi juga sama. Terus di bagian space ini masih perlu ditingkatkan. Saya kasih minus gini ya. Terus detail ini juga apa ya tadi ya, sudah cukup banyak yang menjelaskan ya. Ini juga sudah oke. Presiden ini apa ini? Place ya, presiden oke. Representation plus ornamentation ini juga belum terlalu eksploratif. Presiden juga belum. Sama tektonik ini juga masih belum. Ya, jadi kesimpulan di feedback materi ini itu yang harus kalian cermati itu ada di bagian space, ya ini, lalu representation plus ornamentation, presiden sama
tektonik. Nah, ini kalian eksplorasi lagi. Ya, pembahasannya. Space itu kan terkait dengan ruang. Ya, ruang ya, sirkulasi, orientasi, dan sebagainya. Lalu representation plus ornamentation ini terkait dengan rule. Rule-nya juga belum banyak yang menjelaskan. Presiden juga sama. Referensionalnya juga belum ada gitu ya. Yang langsung merujuk pada denah. Dan atektonik ini juga belum dimaksimalkan gitu ya. Apa yang terjadi atau hal lain gitu ya dari yang sudah ada di bagian sini tadi merujuk pada tektonik. Ya, ini jadi kesimpulan untuk perkuliahan hari ini terkait dengan feedback materi dan tugas. Ya, jadi ini kalian silakan dipelajari lagi, ya. Kemudian minggu depan saya ingatkan bahwa kita akan ada UTS, open-ended questions, ya. Jadi siapkan waktunya. Saya mohon dengan sangat, saya berharap semua bisa masuk dengan baik, ya karena waktunya terbatas. Saya akan start mulai jam 7:30 sampai jam 9:30. Waktunya hanya sampai itu aja yang harus kalian kerjakan. Nanti minggu ke-9 kita akan bahas terkait dengan tugas besar, ya tugas UAS. Dan itu sifatnya individu. Nanti setiap individu harus membuat satu produk tektonika, gitu ya. Nanti akan saya buatkan kisi-kisinya, akan saya share nanti. Itu nanti berlangsung sampai UAS. Oke, mungkin itu aja dari kita bersama ya. Semoga bisa mempelajari dengan baik hasil tugasnya masing-masing dari kelompok. Untuk kelompok-kelompok yang lain yang belum maju, saya ingatkan lagi aman ya, dimaksimalkan lagi tugasnya. Ya, saya tidak memaksakan kepada kalian. Ya, kalau kalian ingin mengerjakan sesuatu yang lebih, ya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, semua kembalikan kepada kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswa yang baik, gitu ya. Saya pesannya itu. Oke, selalu jaga kondisi kesehatan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin saya mau bertanya rekaman Zoom minggu lalu dan sekarang apakah akan dibagikan nih? Oh iya, kemarin belum saya share ya. Saya rekam nggak? Sudah saya rekam ya? Direkam, Pak. Kayaknya direkam. Oh ya, baik. Oke, saya upload dulu, nanti setelah ini juga akan saya upload, nanti setelah saya upload saya berikan gitu ya. Anu ya, untuk refresh materi kemarin. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih sudah diingatkan ya. Oke, baik, kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak waktunya, jaga kondisi, jaga kesehatan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.